Video game adalah sebuah media di mana kita bisa merasakan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan di dunia nyata. Ada banyak faktor yang membuat seseorang memilih untuk menggunakan video game sebagai pelampiasan mereka. Dan salah satunya adalah kita bisa merasakan sendiri pengalaman tersebut menggunakan semua indera yang kita punya. Salah satu hal yang mungkin tidak akan pernah kita rasakan adalah menyetir mobil-mobil super mahal dengan kecepatan tinggi. Fantasi untuk melintasi jalanan aspal dan memaksimalkan speedometer di dalam kendaraan beroda 4 itu mungkin hanya menjadi angan-angan semata bagi sebagian orang. Tidak hanya karena faktor uang yang membuat kita mungkin tidak pernah menyetirnya secara langsung, namun juga karena melakukan aksi balapan di jalanan adalah sesuatu yang melanggar hukum dan tidak seharusnya untuk dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, beberapa video game mencoba untuk menghadirkan sensasi balapan penuh adrenalin di tengah jalanan, walaupun mungkin kita tidak akan pernah merasakannya secara langsung. Salah satu game yang akan kita bahas di video kita kali ini adalah Need for Speed. Game besutan Electronic Arts atau disingkat EA yang sudah rilis semenjak tahun 1994 ini telah berevolusi menjadi sebuah franchise game racing yang sangat populer di kalangan gamer. Kita akan membedah bagaimana franchise ini berevolusi menjadi bentuknya yang sekarang. Namun kita tidak akan membahas semua franchise Need for Speed dari yang terlama sampai yang terbaru Unbound, karena durasi videonya mungkin akan menjadi terlalu lama. Kita hanya akan membahas game-game Need for Speed dari era PS1 yaitu The Need for Speed sampai dengan Need for Speed Undercover yang dirilis tahun 2008. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Red Portal agar tidak ketinggalan informasi tentang video game selanjutnya. Let's go! The Need for Speed 1994. The Need for Speed 1994 adalah permainan balap mobil yang dikembangkan oleh Pioneer Productions dan diterbitkan oleh Electronic Arts atau EA. Permainan ini dirilis untuk platform PlayStation, Sega Saturn, dan PC. Gameplaynya menampilkan balapan jalanan ilegal dengan mobil-mobil mewah, termasuk Lamborghini Diablo, Ferrari 512 TR, dan Porsche 911 Carrera. Pemain dapat memilih dari beberapa mode permainan, termasuk turnamen, time trial, dan multiplayer. Grafisnya sangat realistis untuk masanya, dengan latar belakang pra-rekaman untuk memberikan sensasi kecepatan yang lebih intens. The Need for Speed menjadi terkenal karena menghadirkan pengalaman balapan yang mendalam dan menarik, serta menjadi salah satu judul perintis dalam seri game balapan legendaris Need for Speed. Need for Speed 2 yang dirilis pada tahun 1997 ini masih mempertahankan esensi gameplay dari pendahulunya dengan fokus pada balapan mobil yang cepat dan menegangkan. Perbedaan utama antara Need for Speed 2 dan pendahulunya terletak pada fitur dan konten yang ditingkatkan. Need for Speed 2 menghadirkan pilihan mobil yang lebih banyak, termasuk mobil eksotis seperti McLaren F1, Ford GT90, dan Jaguar X1 220. Selain itu, terdapat lebih banyak trek balapan dengan latar belakang yang lebih beragam, termasuk lintasan eksotis seperti hutan hujan, gurun, dan kota-kota megah. Grafik dan tampilan visualnya juga meningkat dengan peningkatan resolusi, detail kendaraan, dan efek visual yang lebih canggih. Need for Speed 3 Hot Pursuit 1998. Seri yang dirilis pada tahun 1998 ini adalah seri yang melambungkan nama Need for Speed di ranah video game. Gameplay dari Need for Speed 3 Hot Pursuit masih difokuskan pada balapan jalanan di mana pemain dapat memilih untuk bermain sebagai pembalap atau polisi. Pilihan ini menjadi aspek terobosan yang membedakan game ini dari pendahulunya. Sebagai pembalap, pemain akan berpacu dengan mobil mewah dan mengeksplorasi berbagai trek balapan yang menarik dengan latar belakang yang beragam. Need for Speed 3 Hot Pursuit menjadi salah satu game paling terkenal dan dicintai dalam seri Need for Speed, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu game balap terbaik pada masanya. Need for Speed High Stakes 1999. Di tahun 1999, seri NFS ini tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu balapan jalanan dengan menggunakan mobil kencang. Salah satu fitur kunci dari NFS High Stakes adalah mode High Stakes yang memberikan sensasi lebih pada permainan. Dalam mode ini, pemain akan bertaruh pada mobil yang mereka bawa saat balapan. Jika pemain menang, mereka akan mendapatkan mobil lawan sebagai hadiah. Namun jika kalah, mereka akan kehilangan mobil yang dipertaruhkan. Selain mode balapan biasa, NFS High Stakes juga menawarkan mode karir yang memungkinkan pemain
untuk membangun koleksi mobil dan mencoba untuk menjadi pembalap terbaik. Selain itu, game ini juga menyediakan fitur multiplayer yang memungkinkan pemain untuk bersaing dengan teman atau pemain lain secara online. NFS High Stakes berhasil menjadi salah satu game balap yang populer dan berhasil mempertahankan daya tarik seri Need for Speed. NFS Force Unleashed 2000 dirilis pada tahun 2000 di Eropa. Perbedaan utama dari NFS Force Unleashed dengan game-game seri Need for Speed yang lainnya adalah fokus pada merek Porsche. Game ini menawarkan pengalaman khusus dalam mengemudikan berbagai model mobil Porsche dari berbagai era, termasuk model klasik hingga yang paling modern. Fitur khusus lainnya adalah Factory Driver Mode, di mana pemain akan berperan sebagai pengemudi uji coba untuk Porsche. Pemain akan menguji mobil di berbagai kondisi dan lintasan, dan hasilnya akan mempengaruhi perusahaan Porsche dalam mengembangkan mobil baru. Game ini menjadi favorit bagi para penggemar Porsche dan menjadi salah satu game yang diingat dengan baik dalam seri Need for Speed. Need for Speed Hot Pursuit 2 2002. Seri NFS yang dirilis pada tahun 2002 ini adalah sequel langsung dari NFS Hot Pursuit yang dirilis pada 1998. Gameplay dari NFS Hot Pursuit 2 menghadirkan pengalaman balap mobil yang menegangkan dengan fokus pada balapan ilegal dan kejar-kejaran antara pembalap dan polisi. Pemain dapat memilih untuk bermain sebagai pembalap atau polisi, dan masing-masing sisi memiliki tujuan dan tugas yang berbeda. Game ini menawarkan berbagai mode permainan, termasuk mode karir, di mana pemain dapat membuka mobil baru dan trek balap seiring kemajuan mereka. Terdapat juga mode multiplayer yang memungkinkan pemain untuk bersaing dengan teman atau pemain lain secara online. NFS Hot Pursuit 2 berhasil menjadi salah satu game balap yang populer dalam seri Need for Speed. Berkat gameplaynya yang menarik, kejar-kejaran seru antar pembalap dan polisi, serta mode permainan yang beragam. Game ini menjadi favorit bagi para penggemar balap mobil dan menjadi salah satu game yang dicintai dalam seri Need for Speed. Need for Speed Underground 2003. Seri yang rilis pada tahun 2003 ini adalah seri yang sedikit berbeda daripada seri-seri sebelumnya. Gameplay dari NFS Underground menghadirkan pengalaman balap jalanan yang seru dengan fokus balapan ilegal di tengah kota yang hidup dan penuh warna. Permainan ini menampilkan berbagai mobil modifikasi yang keren, termasuk mobil tuner yang populer pada masanya. Salah satu fitur unik dari NFS Underground adalah kemampuan untuk mengkostumisasi mobil pemain dengan berbagai opsi modifikasi seperti body kit, cat, velg, dan sistem suara. Kustomisasi ini memungkinkan pemain untuk menciptakan mobil yang unik dan sesuai dengan gaya bermain mereka. NFS Underground berhasil menjadi game balap jalanan yang sangat populer dalam seri Need for Speed berkat gameplay yang menyenangkan, pilihan modifikasi yang gaya, dan nuansa balapan jalanan yang keren. Game ini menjadi favorit bagi para penggemar balap mobil dan tuner, serta menjadi salah satu game yang berpengaruh dalam seri Need for Speed. Need for Speed Underground 2 2004. Game yang dirilis pada tahun 2004 ini merupakan NFS terbaik sepanjang masa menurut channel Red Portal. Gameplay dari NFS Underground 2 tetap mempertahankan esensi balapan jalanan yang seru seperti pendahulunya, namun dengan penambahan fitur dan konten yang lebih kaya. Permainan ini mengambil latar belakang di sebuah kota fiksi bernama Bayview, yang memiliki tampilan perkotaan yang hidup dan beragam. Pemain akan berperan sebagai pembalap jalanan dan bertujuan untuk naik peringkat dalam dunia balap jalanan yang semakin terkenal. Di pendahulunya, pemain dapat mengkustomisasi mobil mereka dengan berbagai pilihan modifikasi yang lebih lengkap, termasuk kustomisasi visual dan performa. NFS Underground 2 juga memperkenalkan mode free roam, yang memungkinkan pemain untuk menjelajahi kota bebas tanpa batasan, mencari tugas sampingan dan tantangan tersembunyi, atau bahkan menghadapi pemain lain secara acak. NFS Underground 2 berhasil meraih popularitas besar dan menjadi salah satu game balap jalanan yang paling ikonik dalam seri Need for Speed. Need for Speed Most Wanted 2005. Seri yang dirilis pada tahun 2005 ini memiliki gameplay yang berfokus pada balapan jalanan ilegal di sebuah kota fiksi bernama Rockport. Pemain akan berperan sebagai seorang pembalap jalanan yang ditargetkan oleh polisi dan harus naik peringkat dalam daftar Most Wanted untuk mengalahkan para pembalap paling terkenal dan polisi yang berusaha menangkapnya. Salah satu fitur menarik dari NFS Most Wanted adalah Blacklist, di mana pemain harus menghadapi 10 pembalap jalanan paling berbahaya di dalam permainan. Pemain harus mengalahkan masing-masing pembalap untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dan akhirnya menantang juara balapan jalanan, Racer. Game ini juga menawarkan berbagai pilihan kustomisasi mobil, mulai dari visual hingga performa untuk meningkatkan kecepatan dan tampilan kendaraan. Pemain dapat menggunakan uang yang mereka dapatkan dari balapan untuk membeli mobil baru atau meningkatkan mobil yang sudah dimiliki.
NFS Most Wanted menjadi salah satu game balap jalanan yang paling terkenal dalam seri Need for Speed. Dengan gameplay yang seru, tantangan yang menarik, dan sistem peringkat blacklist yang unik. Game ini berhasil menciptakan pengalaman balapan jalanan yang mendebarkan dan dinamis bagi para penggemar genre balap mobil. Need for Speed Carbon 2006, seri NFS yang masih menggunakan balapan jalanan sebagai fokusnya ini, menghadirkan gameplay berupa pengalaman balapan jalanan yang menegakkan dengan fokus pada balapan ilegal dan pertarungan antara geng balap jalanan. Permainan ini mengambil latar belakang di sebuah kota fiksi bernama Palm City yang terbagi menjadi 3 distrik yang berbeda. Game ini memperkenalkan fitur Canyon Duel yang menantang di mana pemain akan menghadapi lawan dalam balapan di jalan-jalan yang berliku dan curam di tebing. Pemain harus menggunakan kecepatan dan keahlian mengemudi untuk melewati lawan dan menghindari terjatuh ke jurang. Selain balapan reguler, pemain juga dapat mengikuti berbagai jenis balapan seperti balapan sprint, sirkuit, checkpoint, dan balapan drift. Pemain juga dapat memilih untuk berfokus pada berbagai jenis mobil termasuk mobil tuner, muscle car, dan eksotis. Game ini menawarkan berbagai pilihan kustomisasi mobil yang kaya, termasuk modifikasi visual dan performa untuk meningkatkan performa dan penampilan kendaraan. Pemain juga dapat membeli mobil baru atau meningkatkan mobil yang sudah dimiliki dengan menggunakan uang yang mereka dapatkan dari balapan. Overall, game ini berhasil menciptakan pengalaman balap jalanan yang intens dan seru bagi para penggemar genre balap mobil. Need for Speed Pro Street 2007. Berbeda dengan seri-seri NFS yang lain, seri ini mengubah haluan game menjadi lebih lurus di mana balapan dilakukan di tempat resmi seperti di sirkuit, jalanan tertutup, drag, dan drift. Pemain akan berpartisipasi dalam berbagai acara balap yang diadakan lokasi-lokasi terkenal di seluruh dunia. Salah satu fitur unik NFS Pro Street adalah Auto Sculpt, di mana pemain dapat mengkustomisasi mobil secara lebih mendalam dengan mengubah bentuk, panjang, dan lebar bagian-bagian kendaraan. Ini memberikan tingkat kustomisasi yang lebih tinggi dan pengaruh lebih besar terhadap performa mobil. Game ini menawarkan mode Speed Challenge di mana pemain dapat mencoba memecahkan rekor kecepatan tertinggi dengan mobil mereka di trek lurus. Selain itu, ada juga mode Grip Challenge yang menantang pemain untuk menguasai kendaraan mereka dalam balapan sirkuit dengan tikungan yang tajam. Game ini juga memperkenalkan sistem kerusakan yang lebih realistis, di mana tubuh mobil dapat rusak secara nyata selama balapan, mempengaruhi performa kendaraan. Hal ini mengubah tingkat tantangan dan strategi dalam bermain. NFS Pro Street memberikan perubahan segar dalam seri Need for Speed. Dengan fokus pada balapan resmi dan kustomisasi mobil yang lebih mendalam, meskipun berbeda dari pendahulunya, game ini tetap berhasil menawarkan pengalaman balap mobil yang menarik dan menegangkan bagi para penggemar genre balap mobil. Need for Speed Undercover 2008. Game yang dirilis pada tahun 2008 ini memberikan pengalaman bagi pemain akan berperan sebagai seorang agen rahasia yang menyusup ke dunia balap jalanan untuk mengungkap aktivitas kriminal di balik balapan ilegal. Kisah dalam game ini dipenuhi dengan intrik dan tugas berbahaya yang harus diselesaikan oleh pemain. Pemain akan menjalankan misi-misi rahasia, berpartisipasi dalam berbagai balapan, dan menghadapi tantangan untuk membuktikan diri sebagai pembalap terbaik di bawah tekanan. NFS Undercover mendapatkan review yang tercampur. Kebanyakan komplain ditujukan kepada misi yang terlalu repetitif, kesulitan yang terlalu mudah, dan tekstur grafik yang aneh. Meskipun mungkin tidak menjadi salah satu game terbaik dari seri Need for Speed, game ini tetap berhasil menarik perhatian dengan cerita yang menarik dan gameplaynya yang unik. Itulah evolusi Need for Speed dari era PS1 sampai era PS2. Jujur, menurut kami, seri Underground 2 masih menjadi seri terbaik dengan jalanan malamnya dan juga kustomisasinya yang sangat beragam dan bervariasi. Menurut kalian sendiri, seri mana yang menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Red Portal.